Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di kesempatan kali ini pada pembahasan materi tentang relasi dan fungsi. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai pengertian dari relasi dan fungsi. Baik, berbicara mengenai relasi dan fungsi, tentu kita akan tidak lepas dari pembicaraan mengenai himpunan dan pemetaan. Baik, kita misalkan terdapat sebuah himpunan A, di mana himpunan A ini adalah kumpulan peserta didik. Misalnya ada Imam, Bimo, Dani, Jibril, dan Syafar. Kemudian kita juga punya himpunan B, di mana himpunan B ini adalah himpunan yang di dalamnya memuat profesi. Misalnya ada profesi guru, dokter, pilot, dan tentara. Dua buah himpunan ini kita bisa petakan, kita bisa hubungkan, kita bisa relasikan. Misalnya kita menggunakan relasi atau pemetaan cita-cita. Nah, di sini kita akan hubungkan dua buah himpunan ini, himpunan A dan himpunan B. Kita akan petakan dengan menggunakan aturan atau relasi cita-cita. Misalnya Imam bercita-cita menjadi dokter, Bimo bercita-cita menjadi pilot, kemudian Dani bercita-cita menjadi guru, Jibril bercita-cita menjadi dokter, adapun Syafar bercita-cita menjadi guru. Selain itu dia juga bercita-cita sebagai seorang pilot. Dari sini kita sudah bisa melihat ada himpunan A dan ada himpunan B yang dihubungkan dengan relasi atau pemetaan cita-cita. Bentuk inilah yang disebut sebagai relasi. Sekarang ada beberapa istilah penting yang akan kita bahas dari bentuk atau tampilan yang sedang kita lihat ini. Pertama, ada istilah domain. Domain ini adalah daerah asal pemetaan, yang mana itu coba perhatikan tanda panahnya. Jadi penting juga untuk memperhatikan tanda panahnya. Pemetaan dua buah himpunan ini adalah pemetaan dari A ke B, sehingga daerah asal pemetaannya, domainnya adalah himpunan A. Jadi coba perhatikan himpunan A, karena dia berasal dari A ke B, berarti asalnya adalah A. Andai kata tanda panahnya terbalik ke arah yang berlawanan, maka tentu yang menjadi asalnya adalah B. Adapun di permasalahan kita atau yang nampak pada saat ini adalah A ke B, artinya domainnya adalah himpunan A. Artinya yang masuk sebagai domain adalah Imam, Bimo, Dani, Jibril, dan Syafar. Kemudian istilah lain, ada istilah kodomain. Kodomain ini adalah daerah tujuan pemetaan. Perhatikan sekali lagi tanda panahnya. Dari A ke B, artinya yang menjadi tujuan pemetaannya adalah himpunan B, yaitu guru, dokter, pilot, dan tentara. Kemudian istilah lain yang tidak kalah penting adalah range, yaitu daerah hasil pemetaan. Yang mana yang masuk sebagai daerah hasil pemetaan? Coba perhatikan di kodomainnya. Yang mana saja yang masuk sebagai range atau daerah hasil pemetaan, yaitu yang memiliki pasangan. Pertama guru, dokter, pilot. Adapun tentara ini tidak masuk sebagai range karena tidak memiliki pasangan, sehingga range-nya adalah guru, dokter, dan pilot. Jadi seperti itu, ada istilah domain, kodomain, dan range. Selanjutnya, dari penjelasan tadi kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa relasi adalah aturan yang memetakan dua buah himpunan. Jadi itu yang dinamakan relasi, aturan yang memetakan antar dua buah himpunan. Adapun tadi contoh yang kita ambil, aturannya yang memetakan himpunan A dan himpunan B adalah kita ambil aturan cita-cita. Jadi antara A dan B, himpunan A dan B dihubungkan dengan menggunakan relasi atau aturan cita-cita. Sehingga kita lihat tadi ada domain, range, dan kodomainnya. Ada domain, kodomain, dan range. Kemudian penting juga kita sampaikan bahwa dari sini juga kita sudah bisa mengambil definisi bahwa fungsi itu adalah relasi khusus yang memetakan semua. Jadi perhatikan ada kata semua anggota domain
tepat satu pasang di anggota kodomain. Jadi fungsi itu adalah relasi khusus yang memetakan semua anggota domain. Jadi semua anggota domain harus punya pasangan. Jadi harus punya pasangan di kodomain. Kemudian syarat lain yang harus terpenuhi agar dia dikatakan sebagai fungsi, domain ini hanya memiliki tepat satu pasang anggota di kodomain. Jadi seperti itu. Jadi syaratnya semua anggota domain harus punya pasangan. Kemudian syarat kedua, pasangannya itu hanya boleh satu, tidak boleh lebih dari satu, tidak boleh 2, 3, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat penjelasan selanjutnya. Bahwasanya fungsi itu adalah relasi khusus. Apa yang membuat khusus? Pertama, dia dikatakan khusus karena semua anggota domain harus punya pasangan. Adapun kalau hanya relasi biasa, itu tidak ada syarat yang mengatakan bahwa tidak ada yang mempersyaratkan bahwa domain itu harus punya anggota. Itu untuk relasi. Adapun fungsi, maka semua domain itu harus punya pasangan. Kemudian syarat kedua yang membuat dia sebagai relasi khusus adalah semua domain ini hanya punya tepat satu pasangan di kodomain. Jadi tidak boleh domain ini punya dua pasangan. Adapun kodomain tidak masalah punya pasangan berapa, tapi untuk domain ini itu hanya boleh punya satu pasangan. Mari kita lihat contoh yang kita ambil tadi, di mana Imam berpasangan dengan dokter, Bimo pilot, Dani guru, Jibril dokter, Syafar guru, dan tentara. Kalau kita perhatikan dengan saksama relasi yang kita ambil di awal tadi, maka akan kita temukan bahwa relasi ini hanya relasi biasa dan tidak termasuk sebagai fungsi. Kenapa? Karena coba perhatikan domainnya. Di sini domainnya Iman tidak masalah, dia punya pasangan dengan dokter, Bimo juga berpasangan dengan pilot, satu pasangan, Dani berpasangan dengan guru, satu, Jibril juga berpasangan dengan dokter, punya satu. Meskipun di sini kita lihat ya bahwa dokter ini punya pasangan Imam dan Jibril, tapi itu bukan masalah. Jadi ini yang kita fokuskan adalah domainnya, bukan kodomainnya. Adapun kodomain itu tidak masalah punya berapa pasangan. Tapi untuk domain ini di himpunan A ini sebagai domain hanya boleh punya satu pasangan. Nah masalahnya kita lihat di Syafar ini punya pasangan guru dan pilot. Nah ini yang jadi masalah sehingga relasi ini tidak masuk sebagai kategori fungsi. Nah itu yang penting untuk kita pahami. Jadi dia tidak masuk kategori fungsi. Untuk syarat pertama terpenuhi, di mana semua domain ini anggota domain punya pasangan. Imam, Bimo, Dani, Jibril, dan Syafar itu punya pasangan. Cuman syarat kedua, di mana dia mempersyaratkan hanya punya tepat satu pasangan, ada Syafar yang tidak punya, atau ada Syafar yang punya dua pasangan, yaitu berpasangan dengan guru dan berpasangan dengan pilot. Adapun fungsi mempersyaratkan hanya satu, sehingga kalau kita lihat yang nampak sekarang ini bukan fungsi tapi hanya relasi biasa. Kapan dia bisa menjadi fungsi? Misalnya seperti ini. Nah, Syafar cukup berpasangan dengan satu saja, misalnya berpasangan dengan pilot. Nah, untuk kondisi seperti ini sudah masuk kategori fungsi. Coba kita lihat. Syarat pertama, semua anggota domain punya pasangan, ya. Berarti Imam, Bimo, Dani, Jibril, dan Syafar punya pasangan, berarti terpenuhi. Kemudian kita lihat, semua domain hanya punya tepat satu pasangan di kodomain. Kita lihat, Imam berapa pasangannya? Satu, Bimo juga punya satu, Dani punya satu pasangan, Jibril punya satu pasangan, Syafar punya satu pasangan. Artinya syarat untuk dikategorikan sebagai fungsi terpenuhi. Artinya yang nampak, relasi yang nampak sekarang ini adalah fungsi sekaligus juga relasi khusus. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat, mungkin akan ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika kodomain yang bercabang seperti ini? Ini tidak jadi masalah. Ini tidak jadi masalah kalau ada kodomain yang bercabang, misalnya dokter bercabang ke Imam dan bercabang ke Jibril. Ingat, karena arahnya A ke B. Andai kata arahnya B ke A, maka itu sudah tidak memenuhi kategori fungsi. Kemudian pertanyaan kedua, ada tentara yang tidak memiliki pasangan, artinya ada yang kosong di kodomain. Ini juga tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, yang jadi fokus kita adalah domainnya. Adapun kodomain kalau ada yang tidak memiliki pasangan, itu juga bukan permasalahan dia masuk kategori fungsi atau tidak. Jadi mudah-mudahan kita bisa pahami. Kembali lagi,
fokus ke domain. Saya ulangi, fokus ke domain. Jadi untuk menentukan dia fungsi atau bukan, maka fokus ke domainnya. Pertama, lihat domainnya, apakah dia punya pasangan, apakah semua anggota domain ini punya pasangan atau tidak. Kalau ada yang tidak, maka secara otomatis dia sudah tidak masuk kategori fungsi. Kemudian syarat kedua, adapun meskipun semua anggota domain punya pasangan, cek kembali apakah semua anggota domain ini hanya punya satu pasangan. Jadi itu yang penting, hanya punya tepat satu pasangan. Kalau ada yang punya dua pasangan atau ada yang bercabang di domain ini, maka secara otomatis juga tidak masuk sebagai kategori sebagai fungsi. Baik, seperti itu penjelasan kita. Untuk lebih jelasnya, kita lihat latihan berikut ini untuk lebih mengasah kemampuan kita membandingkan antara mana yang masuk hanya sebagai relasi dan mana yang masuk sebagai kategori fungsi. Silakan berlatih manakah dari diagram berikut ini yang mendefinisikan fungsi. Jadi silakan, ada A, B, C, D, E, dan F. Silakan berlatih, selesaikan latihan berikut ini untuk mengasah kemampuan kita membandingkan mana yang masuk sebagai fungsi dan mana yang tidak masuk sebagai fungsi.